Ya, lanjut ya. Kemudian, jadi tadi yang perspektif yang berbeda dengan pasien ya dalam memandang pasien. Nah, ini intinya butuh kolaborasi ya antara perawat dengan dokter ya dalam melakukan tindakan apapun ke pasien. Ya, tadi saya sudah mencontohkan bentuk kolaborasi dari perawat dan dokter. Selanjutnya adalah kendala psikologis, keilmuan, dan individual. Faktor sosial serta budaya menempatkan kedua profesi ini memunculkan kebutuhan akan upaya kolaborasi. Jadi kan masing-masing dokter dengan masing-masing perawat itu kan semuanya jelas sekolah semua ya. Sekolah semua, cuma bedanya ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan, ya. Sosial budaya di mana mereka tinggal, di mana mereka itu di rumahnya itu misalnya ada suku Jawa dan sebagainya, kemudian saat kuliah bagaimana berhubungan sosial itu pasti akan dalam keadaan psikisnya akan berbeda antara perawat dengan dokter. Nah, antara perawat dengan dokter ini akan punya banyak pandangan ya, ilmu yang didapat juga pasti akan berbeda. Kemudian selain ilmu juga pengalaman ya, pengalaman mungkin pengalaman dari mengajar, pengalaman diajari ya, bukan mengajar, pengalaman diajari ya dari pendidikannya, kemudian dia bekerja juga mungkin pernah di tempat yang berbeda. Nah, itu akan banyak nanti diskusi ya, berbagi pikiran, berbagi ilmu. Nah, itu adalah merupakan bentuk upaya-upaya kolaborasi yang baik ya. Slide 10 adalah masalahnya. Masalahnya adalah ada perbedaan status dan kekuasaan yang tetap menjadi sumber utama ketidaksesuaian yang membatasi pendirian profesional dalam aplikasi kolaborasi. Nah, ini yang bermasalah itu kalau ini kan status saya itu kepala ruangan ya, perawatnya jadi kepala ruangan ya, dokternya juga nggak mau kalah, saya itu kan dokter ya, sekolahnya lebih pusing dan sebagainya misalnya. Dokter cenderung pria dari tingkat ekonomi lebih tinggi dan biasanya fisiknya lebih besar dibanding dengan perawat ya, akan mendominasi dari dokter. Dokter kayak dari kalau perawat tuh ya turunan orang biasa saja, dokter itu begitu lahir aja sudah kaya, misal ya. Misalnya seperti itu akan menimbulkan masalah juga ya. Tapi sebenarnya mereka itu tadi kolega ya, mau dari statusnya seperti apa, dari keluarga asal yang seperti apa, dokter dan perawat adalah kolega. Perbedaan sikap profesional mereka terhadap pasien dan cara komunikasi ini juga bermasalah ya. Ketika dokter mungkin kurang kurang cakap kalau berkomunikasi dengan pasien, cenderung pendiam, ya cenderung kan banyak ya dokter. Kalau dokter-dokter sekarang saya rasa komunikasinya sudah bagus-bagus ya. Dibandingkan dokter yang dulu-dulu. Ya, kamu akan bisa membandingkan dokter dulu-dulu dengan dokter yang sekarang. Dokter yang muda-muda sekarang itu komunikasinya sudah jauh lebih bagus. Mungkin perawat juga mungkin bisa kalah saing ya dalam komunikasi ya. Ini harus ditingkatkan makanya komunikasi perawat. Kalau dulu tuh mantri itu lebih laris dibandingkan dokter yang buka praktek. Karena apa? Komunikasinya. Ya, ya, kemudian sikap profesional juga perlu dijaga. Ya, perawat kelambine acak-acakan, kucel ora tahu adus ya. Nah, itu juga bermasalah. Slide 11. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan belum dapat melaksanakan fungsi kolaborasi. Nah, ini yang kadang aduh malu-malu, entar aduh tuh dokter ngomongnya gimana bla 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 itu. Ini adalah perawat yang perlu perlu dirubah ya pikirannya, mindsetnya. Dokumentasi ASKEP yang meliputi proses keperawatan tidak ada atau tidak tepat. Nah ini, kamu udah diajarin bikin dokumentasi dari pengkajian sampai evaluasi tidak digunakan dengan baik. Ya, kemudian yang ketiga, dokter menganggap perawat
merupakan tenaga vokasional. Perawat adalah sebagai asistennya. Nah, ini yang parah ini ya. Dulu itu seperti ini. Ya, dokter itu adalah asisten bawahannya ya. Itu bukan, salah, salah besar. Oke, kemudian kebijakan rumah sakit yang kurang mendukung ya. Ini kadang rumah sakitnya itu masih rumah sakit tidak apa sih ya, masih yang senior-senior, itu junior-junior ya. Senior harus nurut sama junior ya. Yang jadi pimpinan ya dokter, ya perawat enggak jadi pimpinan ya. Itu yang kebijakan yang salah ya, kurang tepat. Slide 12, profesi dokter. Seorang dokter saat menghadapi pasien pada umumnya berpikir apa diagnosa pasien ini dan perawatan apa yang dibutuhkannya. Ya, itulah seorang dokter. Jadi yang mendiagnosa pasien itu ini sakit tipes, ini sakit apa namanya infrak miokard akut misalnya ya, sakit jantung. Oh, ini gagal ginjal kronik. Oh, ini hepatitis dan sebagainya itu adalah dokter, bukan perawat. Perawat adalah diagnosa keperawatan, nyeri akut, mual muntah, pola nafas tidak efektif, ya, bersihan jalan nafas tidak efektif, itu adalah diagnosa keperawatan, bukan diagnosa kedokteran atau diagnosa medis. Dokter dididik dalam lingkungan klinis, dibina dalam masalah etika, pencatatan riwayat tentang medis-medis, ya ini pernah sebelumnya sakit apa, obatnya apa, ya pemeriksaan fisik serta hubungan dokter dengan pasien. Sebagai praktisi memang mereka itu dokter itu berbagi di lingkungan kerja dengan perawat, tetapi mereka tidak dididik untuk menanggapinya sebagai rekanan atau sejawat atau kolega. Jadi dalam ilmu kedokteran itu tidak diajari profesi dokter dengan perawat. Ya, jadi perawat dengan dokter ya tidak diajari nih kalau hubungan dengan perawat tuh seperti ini loh, mereka tuh kolegamu tuh nggak diajarin yang kayak gitu, ya, itu profesi dokter. Profesi perawat, seorang perawat akan berpikir, ini masalah pasiennya apa ya yang utama ya, terus tambahannya keluhannya apa ya, gimana nanggepinnya ya, perlu bantuan apa nih pasiennya. Apa ya akan diberikan oleh seorang perawat ke pasien? Oh, dia sesak nafas, harus saya tinggikan bantalnya itu, ya, posisi semi volar dan sebagainya. Perawat dididik untuk mampu menilai status kesehatan, ya, status kesehatannya pasien, merencanakan intervensi, melaksanakan rencana, mengevaluasi hasil dan menilai kembali sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Ya, perawat dididik mengenal perannya, berinteraksi dengan pasien dan praktisi kesehatan lainnya. Nah, kalau perawat itu kebetulan ya, kebetulan itu memang ilmunya itu tidak hanya merawat pasien dari bayi sampai lansia, tetapi juga diajarkan bagaimana komunikasi ke pasien, kemudian bagaimana cara menanggapi dengan berhubungan dengan praktisi kesehatan lain seperti ahli gizi, dokter dan sebagainya. Ini yang membedakan profesi perawat dengan dokter. Ya. Di slide 14 ada isu tersebut kalau tidak ditanggapi dengan benar dan profesional akan menghambat upaya melindungi kepentingan pasien. Ya, dan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan. Dokternya yang menganggap perawat itu adalah bawahannya. Sedangkan perawat masih menganggap dokter itu atasannya. Wah, ini kacau. Ya, dalam menghadapi pasien ya kacau. Untuk kolaborasi, berbagi pikiran itu tidak luas, tidak leluasa gitu. Kemudian menghambat upaya pengembangan dari keperawatan sebagai profesi. Ya, ini bisa terhambat ya. Ini dulu, nanti slide selanjutnya ada di slide part 4 ya.